Jadi pengertian bullying itu adalah aktivitas yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk menghina, mengatai, atau mengolok-olok seseorang. Bahkan hingga menyebabkan kekerasan fisik loh. Nah, aku pernah dengar nih, kamu tuh ngomong-ngomong pernah jadi korban bullying, bener? Benar. Nah, boleh dong sharing pengalaman kamu selama pernah dibully itu kayak gimana sih? Jadi waktu itu Halo, dikunya. Assalamualaikum semuanya. Jadi kita dari podcast 10.6. Jadi di podcast kali ini apa sih yang mau kita bahas? Apa ya? Kalian yang udah lihat judulnya pasti tahu dong kita membahas tentang apa. Ya bener banget, kita bakal bahas tentang bullying. Teman-teman semua pasti udah gak asing dong sama yang namanya bullying. Atau pernah ada yang jadi korban? Atau mau jadi pelaku? Waduh, jangan sampai ya. Jadi akhir-akhir ini juga aku tuh sering banget ngedengar berita tentang bullying ini. Entah itu di rumah, di sekolah, ataupun di media sosial. Kayak di mana-mana gitu. Nah, aku juga waktu itu habis baca artikel ada anak SD yang dibully sama kakak kelasnya sampai dia meninggal. Ngeri banget gak sih? Parah banget. Tapi aku bingung deh, apa sih motif mereka ngelakuin kayak gitu tuh? Nah, karena aku nggak tahu, Vina juga nggak tahu, kita semua nggak tahu, jadi langsung aja kali ya kita panggil pemateri kita hari ini, yaitu Rini Ayu Anjani, si cantik jelita dan bahana calon psikolog ternama. Tapi sebelum itu, izinin aku sama teman aku memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama aku Fani Zifni dan teman aku Elvina Kalyani Gunawan. Jadi kita bakalan jadi host selama podcast ini. Oh iya, sebelumnya jangan lupa like, share, dan komen video ini ya. Karena semua itu sangat berharga untuk kita. Yuk kita mulai aja videonya. Ayo, Rini masuk. Halo semuanya, kenalin nama aku Rini Ayu Anjani. Kali ini aku bakal jadi pemateri untuk topik perundungan. Sebelumnya makasih karena udah ngundang aku ke sini. Kita juga mau bilang makasih banyak karena udah ngeluangin waktunya buat ngobrol sama kita kali ini. Nah, aku sama Elvina tuh tadi lagi ngobrolin tentang bullying. Kita tuh apa sih pengen tahu banget ya tentang bullying. Nah, jadi dari basic banget lah ya, pengertian bullying itu sebenarnya apa sih, Rin? Jadi pengertian bullying itu adalah aktivitas yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk menghina, mengatai, atau mengolok-olok seseorang. Bahkan hingga menyebabkan kekerasan fisik loh. Kan parah banget ya? Iya. Nah, selain dari ini, ada juga yang harus kalian ketahui. Apa tuh? Kita kepo banget karena kita tuh pengen tahu banget tentang bullying itu apa sih. Jadi kasih tahu kita lah. Nah, ada 4 jenis perundungan yang harus banget kalian ketahui. Yang pertama ada perundungan verbal, yaitu perundungan yang dilakukan dengan secara lisan ataupun tulisan yang bertujuan untuk menghina, menggibah, atau mengatai seseorang. Yang kedua ada perundungan secara fisik yang dilakukan dengan melibatkan anggota tubuh, misalnya untuk memukul, menendang, atau bahkan mendorong. Nah, yang ketiga ada perundungan dengan cara cyberbullying. Apa tuh? Kita asing banget sama istilah itu. Nah, perundungan cyberbullying sendiri adalah perundungan yang dilakukan di media sosial. Contohnya kayak Instagram ataupun TikTok. Misal contoh kasusnya tuh misalnya kayak menyebarkan aib atau privasi seseorang, terus berkomentar jahat dengan bahasa yang tidak senonoh lah gitu. Nah, yang keempat nih, perundungan relasional. Pasti asing kan di telinga kalian? Relasional, relasi nggak sih? Ya, karena relasional. Jadi perundungan relasional sendiri adalah perundungan yang melibatkan seseorang untuk mengintimidasi ataupun mengucilkan seseorang. Nah, jadi 4 jenis itu tuh harus banget kalian ketahui. Boleh nggak sih kasih kita contoh-contoh dari perundungan-perundungan tadi? Nah, jadi contoh dari perundungan verbal nih. Yang pertama itu ada menghina, terus ngatain orang, terus menggibah. Nah, terus ada contoh dari perundungan fisik. Ya tadi memukul, terus menendang, mendorong, terus apa ya? Ya udah sih itu aja. Terus ada perundungan ketiga, perundungan cyberbullying yang tadi
menyebarkan foto atau video, terus berkomentar jahat dengan bahasa yang tidak baik. Yang keempat itu contoh kasus perundungan relasional. Nah, itu tuh kayak mengucilkan seseorang, terus menganggap seseorang tidak ada, kayak gitu. Nah, kalau pelaku yang biasanya ngelakuin, kan kita tuh anak sekolah nih ya. Nah, biasanya tuh kalau di sekolah tuh yang jadi pelaku tindakan bullying tuh siapa sih? Nah, biasanya tuh di lingkungan sekolah tentu aja murid dong yang bakal jadi pelakunya, atau bahkan ada juga beberapa kasus yang secara tidak sadar guru yang melakukannya. Jadi misalnya tuh gurunya tuh ngebully muridnya gitu, tapi secara nggak langsung atau tidak sadar gitu gurunya ngelakuin hal tersebut. Jadi kan kamu bilang guru ya. Nah, kalau misalnya ini guru yang ngelakuin, pasti kan murid tuh takut. Iya. Apa sih yang harus kita lakuin kalau misalnya emang bener-bener guru yang ngelakuin perundungan itu? Jadi kita tuh harus ngelakuin apa kalau misalnya kita dibully sama guru? Yang pertama tuh kalian bisa cerita ke orang yang menurut kalian tuh dekat, misalnya guru yang paling kalian suka atau kalian dekat sama yang guru dekat sama guru ya. Iya, terus wali kelas ataupun guru BK, orang tua atau bahkan teman dekat, biar kita tuh ngerasa kita tuh ada seseorang di samping kita yang bisa nemenin kita, ngelindungin kita kalau ada yang ngerundung gitu. Jadi perlakuan bullying itu tuh nggak akan terjadi lagi gitu. Jadi setiap ada perlakuan itu kita bisa cerita ke dia, dan yang orang yang kita ceritain itu pasti bakal ngelakuin tindakan sesuatu lah gitu. Kalau dampaknya untuk si korban itu apa aja sih? Dampak dari korban bullying itu bisa yang pertama menurunkan prestasi dan nilai korban. Yang kedua itu bisa menyebabkan korban tuh jadi depresi, terus korban tuh jadi stres gitu dan merasa komentar negatif tuh bakal kebayang terus gitu. Yang ketiga tuh bisa menyebabkan luka lebam atau memar kalau misalnya terjadi perundungan secara fisik. Nah, yang keempat itu korban pasti bakal narik diri dari lingkup sosial. Jadi dia tuh bakal jadi nggak mau bergaul dengan teman, terus lebih pengen menyendiri gitu kan. Nah, karena kita udah ngomongin tentang dampak nih ya, ngomong tentang dampak, aku sama Elvina punya narasumber yang keren banget nih. Dia pernah ngalamin bullying, tapi dia masih bisa bertahan sampai saat ini. Langsung aja kali ya, Pin, kita panggil. Ini dia Novi Aryani, si kuat, tangguh, dan pemberani. Halo, aku Novi Aryani. Sebelumnya aku berterima kasih udah diundang. Kita juga mau ngomong makasih banyak ya udah ngeluangin waktunya buat ngobrol sama kita, sharing. Oke. Nah, aku pernah dengar nih kamu tuh ngomong-ngomong pernah jadi korban bullying, bener? Benar. Nah, boleh dong sharing pengalaman kamu selama pernah dibully itu kayak gimana sih? Jadi waktu itu masa SMP, jadi aku tuh lagi belajar kan. Tiba-tiba teman aku memasuki keranjang sampah ke kepala aku. Dan aku pun sempat dikata-katakan lewat media sosial dengan perkataan minimal punya bapak, keluarganya kok broken home, bapaknya kok di tanah. Kalau boleh tahu nih, kapan sih perundungan itu terjadi? Pas masa SD, SMP, atau mungkin sekarang pas SMA gitu? Di Terus SMP. pelakunya tuh siapa sih yang ngelakuin ke kamu? Teman-teman di SMP sana. Di SMA kamu masih pernah jadi korban bullying? Alhamdulillah gak ada. Nah, cara nih, kamu tuh di SMP tuh kan pernah jadi korban bullying. Nah, sedangkan di SMA tuh udah nggak pernah nih, alhamdulillahnya. Nah, cara biar kamu terhindar nih dari tindakan bullying sewaktu SMA tuh kayak gimana sih caranya? Ya lebih aktif lagi gitu kan, ya bersosialisasi, dan perkataan hinaan menjadi motivasi buat diri kita gitu untuk lebih maju. Jadi lebih baik lagi Iya, ya. lebih baik. Boleh tahu nggak sih tanggapan awal kamu nih sama apa yang kamu lakuin setelah kamu tuh benar-benar dapat bullying pertama kali itu apa? Sakit hati dan saya diam aja, dan aku pun sempat bilang ke guru BK, dan guru BK tanggapannya hanya sabar aja gitu, diemin aja, biarkan. Parah banget sih itu guru BK-nya. Menurut aku Harusnya ya. jadi apa ya, ditanggapin gitu ya, biar kejadian itu tuh nggak keulang lagi sama anak-anak yang lain juga. Apalagi yang kayak gitu tuh awal mula nggak sih kayak bibit gitu? Ya, malah jadi apa ya, si korban tuh malah makin dikucilkan dan makin Merasa si dia pelakunya tuh makin menjadi-jadi malahan. Benar. Kadang nggak ditanggapin apa-apa.
Pas Pesan. Pesan aku buat para pembuli, berpikirlah sebelum bertindak karena itu mengakibatkan berdampak negatif gitu. buat Rini nih, dari tadi apa yang udah diceritain sama Novi, menurut Rini ada nggak sih motif apa ya si pelaku ngelakuin perundungan ini, motif yang bener-bener itu tuh yang ngejadiin Yang aku motifnya tuh apa sih dia tuh ngelakuin tindakan bullying? Karena aku sama Pina juga dari tadi tuh kepo banget dari awal ya kan Pin. Iya. Kita bingung banget sebenarnya motif mereka tuh ngelakuin bullying tuh apa? Ada beberapa motif yang dilakuin sama pelaku bullying. Yang pertama tuh karena pengen cari perhatian, caper lah ya kalau bahasa Iya. sekarangnya. Terus yang kedua itu melihat teman, jadi itu ngikutin teman, kayak misalnya Pani ngelakuin bullying, terus aku ngeliat, terus kayak kok kayak seru gitu, kayak asik gitu. Terus itu akhirnya ikut-ikutan teman. Nah terus yang ketiga itu karena merasa punya kuasa, jadi dia tuh dengan seenaknya bisa Nindas yang di bawahnya iya, gitu bisa ya. nindas yang di bawah, yang punya kekurangan lah, baik itu kekurangan dalam bersosialisasi atau berteman, yang gitu-gitu. Itu bakal muncul dari situ tuh bakal muncul tuh jadi kasus-kasus bullying yang tadi diceritain waktu awal tadi. Akhirnya ya guys, kita udah sampai di akhir podcast kali ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari percakapan kita kali ini tuh apa sih Vina? Jadi, kesimpulan dari podcast kali ini adalah kita bisa memperdalam pengetahuan kita tentang bullying. Kita juga bisa tahu dampaknya buat si korban itu tuh apa aja sih. Selain itu, kita juga jadi punya pengalaman dari narasumber yang mana itu tuh membuat kita jadi lebih berhati-hati dalam mencari teman dan juga bergaul. Nah, jadi teman-teman, Ayo cegah perundungan. Nah, sebelum podcast ini benar-benar berakhir, izinin aku buat pantun dulu ya, boleh kan? boleh. Kalian bilang cakep ya. Oke. Bunga bangkai si Rafflesia anodi. Cakep. Baunya sangat busuk sekali. Cakep. Selesai sudah podcast kali ini. Kelak kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.